Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju' wal atas. Al hadis maknanya wallahu alam. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Sukanagara yang Bapak banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kekuatan dan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul dan menjalankan ibadah saum Ramadan dengan baik dan berpahala. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan keselamatan pun sampai pada kita yang setia dan patuh pada ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Sukanagara, pada pertemuan materi Ramadan Berkah kali ini ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan berkenaan dengan tadi Al-Quran yang Bapak bacakan dan hadis yang Bapak bacakan juga. Al-Quran yang tadi Bapak bacakan yaitu surat Al-Maidah ayat ke-48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba shaimin hazzuhu min siyamil ju' min siyamihil ju' wal atas. Artinya berapa banyak orang yang berpuasa tetapi pada akhirnya dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga atau haus saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Sukanagara, mengingat hadis yang kita bacakan barusan, yang Bapak bacakan barusan, itu mendapatkan warning atau peringatan bagi kita kembali lagi ke belakang, bahwa kita ingat-ingat lagi pada tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Ramadan, sampai hari kemarin tanggal 24 Ramadan, kita saum itu apakah sudah optimal? Atau jangan-jangan kita termasuk pada orang-orang yang disebutkan oleh hadis tadi, yaitu orang-orang yang kita puasa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillahi min dzalik. Yaitu kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sedangkan pada bulan Ramadan itu semua kegiatan ibadah kita bahkan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan amalan sunnah pernah kita sampaikan, bahkan amalan sunnah itu
berpahala, berderajat amalan fardu atau wajib. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kumaha atau Pak, bagaimana Pak supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa? Insya Allah kita masih punya kesempatan kurang lebih 5 hari ke depan untuk mengoptimalkan saum Ramadan kita supaya bagus atau maksimal. Pada awal pertemuan pertama, Bapak pernah mengirimkan acuan atau laporan kegiatan Ramadan. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, itu sengaja Bapak buat adalah untuk mempermudah mengerjakan amalan-amalan Ramadan. Mudah-mudahan dari kurang lebih 5 hari ke depan kita tidak termasuk apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Caranya yaitu kita beribadah semaksimal mungkin. Al-Quran yang tadi disebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita awali hari besok itu dengan tidak melewatkan sahur, karena di dalam sahur itu terdapat berkah yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari sahur. Kemudian otomatis kita kuat menghadapi saum seharian. Kemudian setelah sahur yaitu yang kedua yaitu sholat subuh berjamaah. Sahur, sholat subuh berjamaah. Kita mendapatkan pahala sahur dan pahala sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian tadarus subuh. Ya, setelah sholat subuh berjamaah kita tadarus subuh. Setelah tadarus subuh menjelang siang kita sholat duha, sholat sunat duha. Kita optimalkan sholat sunat duha. Kemudian setelah sholat sunat duha ada waktu sebelum zuhur kita bantu orang tua. Apalagi menjelang Idul Fitri biasanya di rumah itu orang tua kita ada kegiatan ya, persiapan Idul Fitri, ada yang bikin kue atau yang lain-lainnya, kita bantu orang tua. Kemudian zuhur berjamaah ya. Kemudian tadarus zuhur ya, tadarus zuhur. Kemudian juga setelah itu sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah kita bantu lagi orang tua. Kita bantu lagi orang tua persiapan untuk iftar atau berbuka puasa. Kemudian pada saat azan maghrib sebelum sholat maghrib berjamaah kita iftar, buka saum ya, mendapatkan pahala iftar yaitu buka saum. Hendaklah kalian mempercepat atau ketika waktunya buka puasa segeralah berbuka puasa, jangan dilama-lama, itu sunnahnya ya. Tong abong kene kuat, orang mau kuat kene, jangan, karena sunnahnya bersegeralah berbuka kalau sudah waktunya. Kemudian setelah itu sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah kita makan atau bantu-bantu orang tua beres-beres, dilanjutkan dengan isya berjamaah. Setelah isya berjamaah otomatis kita lanjut ke sholat sunnah tarawih ya. Sholat sunnah tarawih ada yang berjamaah, ada juga yang di rumah, terserah dilaksanakan, tapi sunnahnya berjamaah. Ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, itu sama-sama boleh dilaksanakan. Nah, itu adalah minimalnya kita maksimalkan kegiatan Ramadan seperti itu. Dengan catatan bismillah atau ikhlas karena Allah. Satu, sahur. Kedua, sholat subuh, tadarus subuh. Kemudian sholat sunnah duha. Kemudian bantu orang tua. Kemudian zuhur berjamaah, tadarus zuhur. Kemudian asar berjamaah. Kemudian bantu orang tua. Kemudian buka saum. Kemudian maghrib berjamaah. Kemudian isya berjamaah, kemudian tarawih berjamaah ya, insya Allah ke depannya.
Dan di akhir bulan Ramadan pun kita ada kegiatan ibadah lain, yaitu Lailatul Qadar. Allah menyebutkan barang siapa, hadis menyebutkan, baginda Rasul menyebutkan, barang siapa yang beribadah kemudian di malam Ramadan kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah memberi pahalanya itu sederajat dengan 1000 bulan. Subhanallah. Ya, yuk kita fastabiqul khairat. Kemudian dilanjutkan i'tikaf. I'tikaf itu adalah beribadah di masjid. Ya, biasanya itu menjelang 10 hari terakhir, dan sekarang kita sudah hampir 5 hari terakhir. Ya, silakan i'tikaf di masjid. Dan selanjutnya ibadah menjelang akhir saum atau menjelang Idul Fitri adalah zakat fitrah. Meskipun kalian masih pelajar, tidak ada salahnya belajar untuk menyampaikan atau mengetahui tentang zakat fitrah. Ya, meskipun belum ada kewajiban kalian untuk memanjar secara mandiri, tetapi minimal orang tua menitipkan kepada kalian dan kalian pun membayarkannya, itu boleh. Ya. Dan selanjutnya nanti ditutup oleh sholat Idul Fitri. Meskipun sunnah, tapi itu pahalanya sangat besar. Nah, itulah mungkin adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, supaya optimal saum kita dan tidak termasuk pada orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasul, yaitu orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, nihil, kecuali hanya lapar dan haus. Ya, bismillah, kita dengan semangat kita perbaiki kesalahan kemarin yang pernah batal karena tidak sengaja, maksudnya yang tidak karena apa-apa kita godin atau kita banyak ngomongin orang atau nauzubillah lah, negatif-negatif yang ke belakang dari tanggal 1 sampai tanggal 24 kita tinggalkan. Dimulai dari saat ini, itu sudah zuhur, nanti kita kerjakan untuk sholat asar berjamaah, kemudian bantu orang tua, kemudian iftar atau buka puasa, kemudian maghrib berjamaah, kemudian isya berjamaah, dan sholat tarawih berjamaah. Kemudian besok kita lanjutkan seperti yang kita diskusikan tadi. Ya, mudah-mudahan kita optimal. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan maksimal. Capek harus kebayar ya. Kebayarnya kita saum dari tanggal 1 sampai 30 itu harus kebayar. Kebayarnya bukan ke uang, tapi dengan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bapak sangat sayang kalian, Bapak sayang semua mukminin mukminat. Mudah-mudahan kita lebih soleh dan soleha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.